Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra menyebut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pagar laut di Tangerang dibongkar. Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan agar diusut tuntas. Ahmad Muzani ungkap instruksi Presiden Prabowo terkait pagar laut di Tangerang. Muzani katakan Prabowo meminta pagar laut tersebut dibongkar. Lebih lanjut, Muzani mengatakan Presiden Prabowo juga telah memberikan instruksi untuk usut tuntas asal-usul dari pagar tersebut. Jadi sudah gitu. Soal pagar laut, Prabowo menyetujui soal penyegelan pagar laut itu nggak sih, Pak? Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, gitu, usut begitu, gitu udah. Seperti diketahui, baru-baru ini publik dikejutkan dengan proyek pagar laut sepanjang 30,16 km yang ditemukan di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Seperti diketahui, baru-baru ini publik dikejutkan dengan proyek pagar laut sepanjang 30,16 km yang ditemukan di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten, serta pemasangan pagar bambu sepanjang 8 km di perairan bagian utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, Komisi 3 DPR RI akan mengundang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus untuk mengklarifikasi dan membahas polemik perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah Bangka Belitung senilai 271 triliun rupiah. Secara umum biasa nanti Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan perkumpulan putra dan putri tempatan Bangka Belitung. Komisi 3 menyampaikan bahwa masyarakat Bangka Belitung mempertanyakan perhitungan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Hal ini tentu membuat ekonomi masyarakat Bangka Belitung melemah. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan Komisi 3 akan memanggil Jampitsus untuk mengklarifikasi kerugian kasus ini. Kami memang sudah menjadwalkan mengundang Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus. Secara umum biasa nanti setelah Jaksa Agung baru kan pejabat-pejabat utamanya. Nah, ini akan menjadi kesempatan untuk kami tanyakan, minimal dari saya akan menanyakan kepada Jampitsus gimana konstruksinya waktu itu, mengapa menjadi sangat heboh dan sedemikian rupa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan mengapresiasi TNI AL dibantu warga melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang. Daniel meminta pemerintah mengusut tuntas siapa pihak di balik pemasangan pagar laut ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengapresiasi kinerja TNI Angkatan Laut bersama warga melakukan pembongkaran pagar misteri di laut. Selain itu, ia meminta juga stakeholder terkait mengusut tuntas pagar laut di Tangerang. Daniel mengatakan pagar laut itu terbentang sejauh 30 km tanpa memiliki izin apapun. Karena itu, ia meminta pihak pemerintah segera usut tuntas pemilik pagar laut. Ya, tentu kita mengapresiasi tindakan tegas yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh TNI ya, untuk melakukan pembongkaran pagar laut yang memang tidak berizin. Nah, ke depan segera juga pemerintah melakukan penelusuran sebenarnya siapa yang bertanggung jawab di balik dalam pemasangan pagar laut sampai 30 km lebih ini. Ya, karena mereka itu harus bertanggung jawab dalam di hadapan undang-undang karena ada pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 2014 yang dilakukan. Selain bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pembongkaran yang harus dilakukan. Nah, Komisi 4 akan tetap melakukan kunjungan ke lapangan minggu depan. Setelah itu juga akan tetap memanggil menteri terkait untuk mendengarkan penjelasan sesungguhnya apa yang terjadi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kinerja 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puan menilai bahwa masyarakat publik cukup puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kinerja 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan menilai bahwa masyarakat publik cukup puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Puan Maharani juga mendorong jajaran pemerintah untuk bekerja lebih baik untuk mewujudkan program-program prioritas Prabowo Gibran seperti swasembada pangan, swasembada energi, makan bergizi gratis, dan hilirisasi. Puan juga berharap pemerintah Prabowo Gibran selalu responsif dan segera memperbaiki kekurangan yang terjadi. Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik atas 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai angka 80,9%. Sementara publik yang kurang puas berada di angka 19,1%. Serta keyakinan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran juga tinggi mencapai angka 89,4% dan tidak yakin di angka 10,6%. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Kabar Parlemen. Terima kasih Anda masih di Kabar Parlemen. Pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengungkapkan ada 41 rancangan undang-undang atau RUU prioritas yang telah menjadi program legislasi nasional atau Prolegnas 2025 pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Beberapa di antara RUU tersebut limpahan dari anggota DPR periode sebelumnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengungkapkan terdapat 41 rancangan undang-undang RUU prioritas yang telah menjadi program legislasi nasional 2025 pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Beberapa di antara RUU tersebut adalah limpahan dari DPR periode sebelumnya. Puan juga menghimbau agar semua alat kelengkapan Dewan siap menjalankan tugas dalam membentuk undang-undang pada periode terbaru ini. Puan Maharani mengatakan hak tersebut untuk memenuhi segala target Prolegnas 2025 dan memenuhi kebutuhan hukum nasional. Memasuki awal persidangan DPR RI masa keanggotaan tahun 2024-2029, maka sejumlah anggota legislasi DPR RI akan dilaksanakan berpedoman pada program legislasi nasional Prolegnas, yaitu terdapat 41 RUU prioritas tahun 2025 dan 6 diantaranya merupakan rancangan undang-undang carry over dari DPR RI periode sebelumnya. Oleh karena itu, masa persidangan ini setiap AKD DPR RI yang terkait sudah harus mulai menjalankan tahapan pembentukan undang-undang sehingga dapat memenuhi target Prolegnas tahun 2025 dan memenuhi kebutuhan hukum nasional. Syara Sairus, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Herman Hairon menyoroti adanya sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Menurutnya pagar laut di Tangerang merupakan aturan melanggar undang-undang. Herman Hairon juga meminta penegak hukum segera melakukan investigasi pagar laut tersebut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait pembongkaran pagar laut. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Hairon menyoroti adanya sertifikat hak guna bangunan di lokasi pagar laut Tangerang. Menurutnya pagar laut di Tangerang merupakan aturan melanggar undang-undang sebab hak guna bangunan diterbitkan untuk hak tanah atas daratan.
Herman Hairon juga meminta penegak hukum segera melakukan investigasi pagar laut tersebut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait pembongkaran pagar laut. Nusron menjelaskan dirinya telah mengutus Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo untuk mendalami kabar pagar laut telah bersertifikat. Nusron menilai laut yang merupakan common property open access jangan menghambat terhadap aktivitas rakyat atau penggunaan lainnya. Nantinya Komisi 2 harus segera melakukan rapat terkait kasus pemagaran laut ini. Hak atas tanahnya oleh Kementerian ATR BPN, ada yang bisa dikeluarkan oleh kehutanan dalam kawasan kehutanan, dan ada kewenangan zonasi yang diatur dalam undang-undang di sektor kelautan oleh Kementerian KKP. Tentu sampai hari ini belum dipastikan apa yang terjadi, yang pasti bahwa pemagaran laut itu ya melanggar aturan perundang-undangan. Oleh karenanya memang harus open access. Sebagai common property maka laut open access. Oleh karenanya ketika kemudian ada yang mengkapling tanpa ada landasan hukum yang pasti, maka itu melanggar. Bahkan kalau ada HGB di atas laut, itu menjadi aneh karena HGB itu kan kewenangan Kementerian ATR BPN yang memang hanya untuk tugas pokok fungsinya adalah memberikan hak atas tanah daratan di luar kawasan kehutanan. Namun ya tentu ini yang mengetahui kan pihak-pihak tertentu. Nah, tinggal kemana nanti siapa yang tentu mengeluarkan kebijakan ini. Kan harus tuntas lah. Tapi saya yakin bahwa ini akan bisa dituntaskan. Apalagi kita juga memberikan apresiasi dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang langsung memerintahkan ya untuk melakukan pembongkaran. Ini kan bagus, tinggal nanti barangkali sisi administrasinya di mana ada kesalahan ini harus juga ditutup. Sana Sairus Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk meninjau progres pembangunan Ibu Kota Negara tersebut. Ia mengatakan MPR berencana melakukan kunjungan pada pekan ini. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara IKN untuk meninjau progres pembangunan gedung parlemen beserta rumah dinas anggota DPR dan DPD. Ia mengatakan MPR berencana melakukan kunjungan pada pekan Jumat dan Sabtu ini. Muzani mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN, Bastuk Hadi Muljono, untuk membahas sejauh mana progres pembangunan IKN secara keseluruhan. Yang dibahas antara lain kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu. Pimpinan MPR berencana melakukan kunjungan ke IKN karena kita ingin melihat perkembangan pembangunan IKN dan rencana pembangunan gedung parlemen, gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR, termasuk tempat tinggal bagi anggota MPR yakni DPR dan DPD. Kita akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Karena itu kita perlu melakukan kunjungan langsung. Sana Sairus Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sepakat mengusulkan bahwa pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini nantinya akan dilaksanakan secara serentak pada 6 Februari mendatang. Usai penetapan kepala daerah, Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat untuk mengusulkan gubernur, bupati, wali kota akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut akan berlangsung di Jakarta dengan serentak pada 6 Februari mendatang. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hal itu berdasarkan ketentuan pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang bahwa Presiden berhak untuk melantik kepala daerah secara serentak. Dirinya juga menyebut momentum ini merupakan sejarah bagi Indonesia dengan kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden.
Ya, Komisi 2 DPR RI bersama perwakilan pemerintah, Menteri Dalam Negeri, dan seluruh penyelenggara pemilu sepakat bahwa pelantikan gubernur, bupati, wali kota hasil Pilkada 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Jadi baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, seluruhnya yang melantik presiden. Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di mana presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak. Kami telah melakukan analisis hukum yang mendalam dan tadi rapat dilakukan dengan terbuka, transparan, publik bisa melihat bahwa secara yuridis kami tidak ragu sama sekali untuk mengusulkan tanggal 6 ini untuk dilakukan pelantikan serentak, dan saya kira ini juga adalah satu sejarah baru bagi Indonesia, bukan hanya pilkadanya yang serentak, tapi pelantikannya serentak dan dilakukan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Kabar Parlemen. Ya pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani resmikan ruangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI mengharapkan dengan ruangan baru ini dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik ke depannya. Ketua DPR RI Puan Maharani resmikan ruangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan ruangan BAKN adalah ruangan paling bagus di DPR. Lebih lanjut, Puan mengungkapkan ruangan baru ini bisa menambah semangat bagi kinerja di DPR ke depan. Puan juga mengatakan bahwa peningkatan fasilitas adalah salah satu hal bagi peningkatan kinerja secara bergotong royong, bagi peningkatan kinerja DPR secara kelembagaan. Ketua DPR Puan juga memberi dukungan penuh kepada BAKN untuk meningkatkan kinerja mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, sehingga sejalan dengan reformasi birokrasi dalam upaya perwujudan good government di Indonesia. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon juga menambahkan, kehadiran Ketua DPR RI merupakan bentuk perhatian khusus pimpinan kepada BAKN. BAKN siap memberikan kinerja yang baik untuk DPR RI. Dan menyampaikan memang tidak mengenal pejabat manapun dipanggil, dan selama bahwa ada temuan hasil dari pemeriksa keuangan, maka bisa diperiksa lanjutan di BAKN-nya di Malaysia. Tentu tugas ini mirip sama seperti BAKN Indonesia. Bahkan di negara-negara tertentu seperti di Inggris, di Amerika itu juga memiliki peranan penting. Nah, oleh karena itu Bu Puan hadir sendiri sebagai Ketua DPR RI, komplit dengan para wakil. Saya kira ini bentuk perhatian khusus kepada BAKN, bentuk perhatian pimpinan DPR RI kepada BAKN. Sanas Hairus, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ratusan personil gabungan dari Kementerian KKP, TNI Polri hingga nelayan membongkar pagar laut misterius di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut dilakukan dengan menggunakan 3 kapal amfibi milik TNI AL. 3 unit amfibi LTV Marinir dan puluhan perahu diterjunkan ke laut untuk melakukan pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30 km lebih yang ada di wilayah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Ratusan pasukan khusus dari Kementerian KKP, TNI AL, Polri hingga nelayan ikut melakukan pembongkaran pagar laut misterius yang dinilai mengganggu aktivitas para nelayan saat hendak berlayar. Tak hanya itu, sejumlah pejabat negara seperti Menteri KKP, Menteri ATR, Menteri KLHK, KSAL, Kabahar Kampolri, serta Ketua Komisi 4 DPR RI turut menghadiri proses pembongkaran pagar laut tersebut.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum dapat memastikan pembongkaran pagar laut misterius ini akan dilakukan sampai kapan. Namun petugas menargetkan pembongkaran pagar laut ilegal ini minimal 5 km. Sejumlah bambu pagar laut akan dijadikan sebagai barang bukti untuk berlangsungnya proses hukum. KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari yaitu dia mencari siapa sebetulnya melakukan pemadaman. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Satuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sahkan RUU Minerba sebagai usul inisiatif DPR dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggelar sidang paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Cucun Ahmad, Saan Mustafa, dan Adis Kadir. Paripurna kali ini DPR menggelar rapat dengar pendapat dari masing-masing fraksi di DPR terkait rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang keempat tahun 2009 soal pertambangan mineral dan batu bara. Paripurna ini DPR RI mengesahkan RUU Minerba sebagai usul inisiatif DPR, di mana sebelumnya Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui RUU Minerba menjadi usul inisiatif DPR. Acara rapat paripurna kita hari ini adalah satu, pengumuman pembentukan tim pengawas DPR RI. 2, pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut Tangerang. Dasko mengaku belum mengetahui proses SHGB dan SHM di atas laut itu bisa terbit. Meski begitu, Dasko meminta dengan tegas agar sertifikat bangunan di area pagar laut misterius itu bisa dicabut oleh Menteri ATR BPN. Permintaan tersebut dilakukan lantaran Dasko telah menerima laporan dari Komisi 4 DPR RI soal ihwal sertifikat pagar laut. Jadi kita belum tahu pasti bagaimana proses sertifikat bisa keluar, tapi yang pasti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada Menteri ATR untuk melakukan pembatalan terhadap sertifikat yang ada, karena kemarin Komisi 4 sudah memberikan info bahwa sertifikat yang ada itu berada di lokasi air laut. Demikian. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian kabar parlemen telah menemani Anda. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend.